Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang kombinasi. Ya, kombinasi ya. Kombinasi adalah penyusunan suatu unsur N tidak berdasarkan urutan. Dia berdasarkan diacak ya, tidak berdasarkan urutan tapi bisa saja diacak. Nah, langsung saja kita lihat rumusnya, bahwa rumus kombinasi itu adalah ini C ini merupakan satu lamban daripada kombinasi. N adalah merupakan suatu unsur N yang mana K dikombinasikan, maksudnya dari unsur N ini kita ambil daripada unsur N. Nah, yang mana N faktorial per K faktorial dalam kurun N dikurang K faktorial, di mana K-nya itu harus lebih kecil daripada N atau minimal sama. Ya, minimal sama. Kombinasi itu artinya tadi saya sudah Bapak jelaskan tadi bahwa tidak memperhatikan urutannya ya. Nah, sekarang kita langsung lihat contohnya. Misalnya kelas 12 IPS 1 yang berada di kelompok A dengan jumlah siswa 15 akan dibuat kelompok diskusi yang terdiri dari 3 orang. Berapa banyak cara menyusun kelompok tersebut? Nah, kalimat ini kita bisa memahami bahwa ini adalah suatu kalimat tentang kombinasi. Kenapa dia kombinasi? Karena dia tidak memperhatikan bahwa apa diurut dari 3 orang atau berapa orang dari 15 orang kita ambil itu. Jadi cara menyusunnya kelompok itu ada berapa. Jadi tidak menentukan urutan-urutannya. Maka dia hanya mengambil secara acak ya. Nah, maka bagaimana menyelesaikan soal berikut ini? Maka penyelesaiannya adalah, karena kita sudah pahami bahwa ada jumlah 15 ya siswa, merupakan satu unsur N yang mana dari 15 itu kita mau buat kelompok terdiri dari 3 orang. Maka ini merupakan satu unsur K-nya ya, unsur K-nya. Nah, sehingga kalau sudah diketahui bahwa ini termasuk unsur N dan ini termasuk unsur K-nya, maka tinggal substitusikan nilai-nilai ini ke dalam rumusnya seperti ini. Berarti N faktorial berarti 15. 3 di sini ada 3 faktorial, lalu 15 dikurang 3 faktorial. Maka ini bisa kita sederhanakan menjadi 15 faktorial ya. 3 faktorial di mana 15 dikurang 3 sama dengan 12. Nah, ini setelah sudah bentuk begini, maka sudah bisa melakukan proses perkalian faktorial. Dan mana proses perkaliannya seperti ini. Ya. 15 kali 14 kali 13 kali 12 faktorial. Kenapa sampai 12 faktorial ini? Karena di sini ada penyebutnya 12 faktorial. Nah, nantinya juga akan kita istilahnya coret saja ya. Kita coret saja ini. Nah, sehingga sisa nanti adalah 15, 14, 13 dengan 3 faktorial. Nah, 3 faktorial ini kita bisa uraikan seperti ini. Nah, kita uraikan berarti 3 kali 2 kali 1. Nah, hasil kali yang 15 kali 14 kali 13 itu adalah 2730. Lalu dibagi 6, maka cara menyusun kelompok tersebut adalah ada 455 cara. Oke. Kita pindah ke selanjutnya.
nomor 2. Dalam suatu ujian, setiap siswa diharuskan menjawab 4 soal dari 7 soal. Nah, berarti ini tidak ditentukan bahwa kalian menjawab soal nomor 1, nomor 3, nomor 4, dan seterusnya. Tidak. Dia hanya acak aja. Nah, terserah kalian mau menjawab soal apa misalnya nih. Nah, dari kalimat ini kita bisa memaknai bahwa ini adalah soal kombinasi karena dia diacak ya. Maka yang disediakan jika seorang siswa memilih secara acak, nah ini apalagi ada kalimat acak. Nah, soal yang akan dikerjakannya. Berapa banyak cara untuk mengerjakan soal ujian tersebut. Nah, kalau kita sudah paham bahwa ini adalah soal kombinasi, ya tinggal substitusikan ke dalam rumusnya, di mana n faktorial n faktorial dibagi dengan 4 faktorial di dalam kurung 7 dikurang 4 faktorial. Nah, seperti begini. Oke. Nah, gini kan. Nah, ini jadi 7 faktorial dibagi dengan 4 faktorial dikurang 7 kurang 4 faktorial. Nah, kita bisa sederhanakan modelnya seperti ini. Nah, 7 faktorial sama dengan 4 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, dari itu bisa kita kali 7 faktorial ini. Kita kali sampai dengan 4 faktorial. Kenapa? Karena di sini ada 4 faktorial. Tinggal kita nanti mencoret saja yang ini, 4 faktorial ini. Nah, tinggal 3 faktorial ini kita bentuk dalam bentuk perkalian. Nah, sebenarnya bisa juga langsung saja ini bahwa misalnya ini 3 dibagi 6 kan 2 ya, tinggal 2 di sini. Lalu tinggal kali. Nah, tapi kalau langsung saja dikali ini semuanya, nanti dibagi dengan 3 kali 2 kali 1 seperti ini. Oke, setelah hasil kalinya kita dapatkan yaitu 35 cara. Ya. Nah, yang penting anak-anak Bapak semuanya bahwa ini adalah soal kombinasi. Kenapa dia soal kombinasi? Karena ini bentuknya acak. Apalagi di sini sudah ada kalimat acak ya. Sebenarnya tanpa pun ada kata acak di sini, ini kita sudah bisa memahami di sini bahwa ada 4 soal dari 7 soal yang disediakan. Nah, setiap soal itu ya terserah kalian mau ambil, apalagi ditambah dengan kata acak. Oke ya. Oke, nah sekarang untuk lebih paham lagi kita perhatikan nomor 3. Ada berapa banyak tim futsal dari 12 pemain tersedia? Nah, kalian kan sudah bisa membayangkan bahwa tim futsal itu ada berapa? Ada 6 ya. Dari 6. Maka dari 6 itu kita mengambil 6 itu dari 12 orang ini. Nah, bagaimana caranya? Tidak menentukan bahwa misalnya pemain ini ada nomornya, nomor 1 sampai nomor 12, kita ambil nomor sekian dan ini enggak, dia hanya ini juga kalimat-kalimat kombinasi. Nah, seperti bagaimana menyelesaikan itu? Ini kan sudah diketahui adalah ada 12, berarti ini merupakan satu unsur n-nya dan banyaknya tim dalam futsal itu adalah 6. Seperti begini. Oke, kita lihat kan. Nah, berarti tinggal kalau sudah diketahui bahwa ini adalah merupakan suatu soal kombinasi, maka ya langsung saja substitusi nilainya ini ke dalam rumusnya ya, ke dalam rumusnya. Nah, kalau sudah sebentuknya seperti ini ya sama dengan menyelesaikan dengan cara faktorial, perkalian faktorial kan. Nah, ini tinggal kita bisa sederhanakan seperti begini. Nah, misalkan begini, lalu kita mungkin hasil 12 kali sekian sampai sekian misalnya. Nah, ini bisa juga buat begitu. Nah, seperti ini. Nah, dari hasil perkalian inilah kita bisa dapatkan adalah 924 cara ya. Nah, jadi sekali lagi saya tekankan bahwa anak-anak Bapak bahwa yang penting kalian bisa memahami bahwa nanti ini adalah soal kombinasi dan nanti membedakan dengan soal kombinasi dengan permutasi ya. Kalau kombinasi berarti pengambilannya secara acak ya, tidak diurutkan. Oke. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, misalnya nih 2 siswa putra dapat dipilih dari 6 siswa putra dengan banyaknya cara memilih. Nah, ini apalagi ini sudah diberikan diberikan tanda di sini kan. C 6,2 maksudnya ini
unsur N-nya ini unsur K-nya. Nah, tinggal kalau gini berarti dia adalah kombinasi. Nah, kontingen terdiri dari 5 siswa berarti masih tersedia 3 tempat yang harus diisi oleh siswa putri. Banyaknya cara memilih siswa putri dari 4 putri. Nah, jadi ini kalau tinggal begini berarti tinggal anak-anak Bapak memahami bahwa apa maksud daripada ini. Yang pertama, kalian sudah bisa mengatakan bahwa ini adalah merupakan suatu soal kombinasi, apalagi sudah ada gambarannya. Tinggal di sini memahaminya ini, cara memilih 3 siswa putri dari 4 putri. Berarti di sini kan yang kita mau ambil nanti kan hanya 3 orang dari 4 orang ini kan. Nah, tapi ini juga tidak tahu bahwa tidak diurut ini. Nah, maka caranya misalnya begini. Nah, ini dia kan. Nah, yang pertama tadi sudah ada gambaran bahwa kombinasi 2 kombinasi yang ke-6 ya, di mana juga ini ada putri tadi ini seperti ini tadi ini. Nah, sehingga ya 6 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali dengan 6 kurang 2 faktorial lalu ini. Nah, ini yang seperti ini kan sama dengan menyelesaikan hal yang soal-soal berikutnya, soal-soal sebelumnya. Nah, untuk lebih disederhanakan mungkin begini bentuk sederhananya. Nah, setelah itu ini 6 kali 5 kali 4 faktorial nanti dicoret sini misalnya, di sini juga misalnya kan, sampai 3 faktorial coret lagi nanti kan. Nah, akhirnya ya, kita sederhanakan modelnya seperti ini ya. 6 kali 4 kali 5 4 faktorial dicoret, sisa 2, 4 kali 3 faktorial dicoret, berarti nanti adalah 6 kali 5 30 ya. 30 dibagi 2 15 kan, 15 dikali 4. Nah, seperti inilah hasilnya nanti. Nah, jadi 30 bagi 2 15 kali 4 kan, nah, sama dengan 60 cara. Oke, paham ya? Oke, baik. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahami dan dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.